hal-hal yang sebenarnya tidak bagus. Itu bukan mendidik anak, tetapi kita menciptakan anak untuk dia semakin bandel atau tidak akrab lah sama kita. Sederhananya begini, kita coba rubah kebiasaan kita. Misalnya anak datang terlambat, nah daripada kita hukum dia berlutut, mendingan kita ajarkan dia untuk maju ke depan kelas, dikasih buku misalnya teks Pancasila. Nah, dia membacakan teks Pancasila, itu ada faedahnya, ada manfaat. Dia bisa melatih membaca, lalu teman-teman lain bisa mendengarkan dia membaca. Daripada kita menyiksa dia berlutut. Kan tidak ada nilai positif untuk anak itu. Yang ada anak itu merasa sakit. Nah mungkin mindset ini atau pikiran ini yang mudah-mudahan kita mulai untuk merubah lah kebiasaan-kebiasaan kita kemarin yang masih keliru atau masih salah. Terus yang berikut, cara didik yang memanjakan. Teman-teman, biasanya guru-guru ataupun pengelola pengelola TBM, kita perlu refleksi. Kadang kita egois dalam arti kita selalu membanding-bandingkan anak. Kita lihat anak yang lebih rajin, pendampingan kita itu lebih fokus pada anak itu. Sementara anak yang menurut kita nakal, yang menurut kita bandel, kita kurang memperhatikan dia secara baik. Nah ini mungkin hal refleksi yang perlu kita refleksi dan perlu kita perbaiki, baik di TBM kita maupun di sekolah di mana kita mengabdi atau berkarya. Positif disiplin itu sebenarnya solusi jangka panjang untuk mengembangkan disiplin dalam diri anak. Komunikasi yang jelas antara keinginan Anda, aturan dan batasan. Yang berikut membangun hubungan saling menghargai antara kita dan anak. Dan yang berikut mengajarkan anak keterampilan hidup jangka panjang. Positif disiplin sesungguhnya meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri anak dalam menghadapi berbagai situasi. Yang berikut mengajarkan sopan santun, tidak melakukan kekerasan, empati, menghormati diri sendiri dan orang lain, serta hak asasi manusia. Sejarah positif disiplin. Teman-teman, positif disiplin ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1920-an oleh Dr. Alfred Adler dan Rudolf Dreyfus di Amerika Serikat. Yang kedua, dikembangkan Dr. Dreyfus pada akhir 1930 dengan pendekatan baik dan tegas sebagai bentuk pembelajaran yang demokratis. Bukti keberhasilan positif disiplin menurut para peneliti menunjukkan penerapan positif disiplin di sekolah dan di rumah memberikan dampak positif kepada perubahan perilaku anak ke arah yang baik, menurunkan vandalisme, suasana kelas yang menyenangkan, peningkatan prestasi akademis, meningkatkan hubungan yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, menurunkan perilaku sosial yang berisiko. Dalam hal ini, biasanya sekolah-sekolah di kota, kebanyakan anak-anak kita, khususnya anak-anak SMA, sudah mulai terlibat dalam dunia alkohol, merokok, bahkan narkoba. Dan ini ya kita harapkan yang sudah terjadi itu terjadi di kota sana. Jangan sampai di wilayah kita NTT kita mengalami hal demikian. Manfaat disiplin positif atau positif disiplin sebenarnya yang pertama hubungan yang baik antara guru dan murid atau hubungan yang baik antara teman-teman di TBM dan anak-anak komunitas kita. Lalu yang kedua, mengurangi tingkat frustrasi dan stres antara guru dan biasanya ketika anak-anak bandel, kita guru itu stres. Lalu yang ketiga, anak mengetahui dan termotivasi berperilaku baik. Keempat, menyiapkan generasi masa depan yang berperilaku baik. Ini teman-teman kurang lebih ada 4 manfaat dari positif disiplin.
Prinsip positif disiplin yang pertama membantu anak merasa diterima, yang kedua menghormati dan mendorong dalam hal sayang dan tegas dalam satu waktu. Artinya ketika kita memberikan rasa sayang terhadap anak, tapi di saat tertentu juga kita sebagai pengelola ataupun guru harus bersifat tegas terhadap anak. Yang ketiga, efektif untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, mengajarkan social skill dan life skill, saling menghormati, peduli terhadap sesama, kerjasama, pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang berikut, memotivasi anak untuk menghargai kemampuannya, mendorong anak untuk mengembangkan kemampuannya. Memang pada prinsipnya positif disiplin ini, sadar ataupun tidak sadar, kita sebagai TBM atau pengurus TBM atau pelaku baik guru maupun pengelola, ketika anak misalnya dia berhasil, ya ada beberapa yang sudah menyadari dia memberikan apresiasi, tetapi ketika anak gagal juga kita lupa untuk memberikan apresiasi dengan anak itu. Kita cenderung lebih memberikan apresiasi yang berhasil, tapi yang gagal kita lupa. Dan ini ya mudah-mudahan teman-teman dalam diskusi sebentar kita berbagi bersama terkait prinsip dan penerapan positif disiplin di TBM kita ataupun di sekolah. Ini sedikit soal aturan, berbicara soal disiplin positif, ini berhubungan erat dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2015. Di Permendikbud ini diatur tentang upaya pencegahan dan segala bentuk tindak kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikologis, dan seksual di lingkungan satuan pendidikan atau sekolah. Lalu terkait dengan kekerasan ini juga kembali pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Teman-teman pengelola TBM ataupun Bapak Ibu guru berbicara tentang anak, kadang kita sebagai guru ataupun pengelola kita belum memahami benar soal anak itu, definisi anak itu sendiri. Nah sekarang ini sebagai feedback saja saya ingin bertanya, menurut teman-teman yang ada dalam room ini, kira-kira pemahaman yang teman-teman tahu tentang anak itu kita kategorikan dari usia berapa sampai berapa? Silakan. Ini Pak Hif, ini mohon maaf, saya pikir ini perlu feedback. Saya ingin ada respon balik dulu dari teman-teman terkait ini. Mungkin ada teman-teman yang bisa silakan menyampaikan pemahaman yang teman-teman tahu tentang anak. Kira-kira dari usia berapa sampai berapa? Pak Hif ini mungkin bisa membantu untuk memandu teman-teman. Oke, kakak-kakak sekalian, ini ada sedikit kita saling sharing ya sambil jalan. Barangkali ada yang mau ini, silakan, tidak apa-apa, kita berbagi saja. Karena ini tentang pendidikan, sangat penting bagi kita, baik di sekolah maupun taman baca dan keluarga. Nah, seperti disampaikan oleh pemateri, menurut teman-teman, usia rentang berapa begitu agar pola pendidikan anak ini bisa dijangkau. Begitu ya, Bang Furman ya? Definisi anak yang Bapak Ibu ketahui, maksud kategori anak itu ya, kategori anak ya. Oke, minta maaf. Kategori anak. Kategori dikatakan anak usia berapa begitu ya, Bang Furman ya? Ya. Silakan kakak-kakak sekalian. Ada yang mau berbagi? Oh ya, Kak Indah atau Kak Mikel? Oh ya, Kak Indah. Kak Indah unmute-nya. Suaranya. Oke, silakan Kak. Jadi anak itu seseorang yang usianya di bawah dari 18 tahun. Ya, saya kembalikan Kak. Oke. Terima kasih Ibu. Ada yang Pak Hifni mungkin ada yang lain mau berpendapat? Ya betul, ada yang lain. Silakan. Atau Kak Paulus, silakan. Barangkali ada. Kak, saya mau bertanya sedikit Pak.
Tidak mengapa, lanjut aja. Silakan Kak. Silakan. Ya Kak, ini saya di Maluku Barat Daya ini kan sama teman-teman relawan pengajar sering mengajar setiap malam. Cuman hari free-nya hari Minggu aja Kak. Nah kami mohon bantuan saran. Kami apalagi saya sendiri terkendala ketika saya kan anggota Polri, anggota polisi nih. Biasanya sih kalau di dunia kepolisian kalau memeraih anggota kan pasti buat ada tindakan tegas seperti disuruh push up. Nah, kira-kira trik apa sih ketika ada anak-anak yang salah? Saya juga malah memakai cara-cara militer juga nggak bisa karena anak-anak. Kemudian saya melihat banyak-banyak video mengajar tuh. Ada beberapa menit mengajar, kemudian ada di sela-sela ada ice breaking-nya atau nyanyi. Kira-kira berapa menit Kak untuk kasih kesempatan buat anak-anak mereka bisa nyanyi gitu Kak. Dan cara-cara apa untuk menegur mereka Kak. Demikian Kak. Oke, Kak Frumel, lanjut materi, kemudian lanjut jawab pertanyaannya. Enggak apa-apa, kita diskusi aja. Silakan Kak. Baik, terima kasih Ibu Indah, terus Pak Paul. Salam hormat Pak Komdan. Luar biasa, ini sebenarnya hari ini kita menarik ini untuk kita diskusi terkait isu perlindungan anak Pak Komdan. Baik, kenapa saya coba menggali teman-teman untuk memahami dulu definisi anak. Karena begini, kita sudah ada regulasi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya tidak mau teman-teman pengurus FTBM ataupun TBM atau para Bapak Ibu guru terjebak dalam hukum hanya karena menempeleng anak atau hanya karena melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Nah, saya kenapa menggali supaya Bapak Ibu harus tahu dulu konsep anak, definisi anak itu. Jadi secara regulasi anak itu sejak usia dalam kandungan sampai di bawah usia 18 tahun. Apa yang disampaikan oleh Ibu Indah tadi itu benar. Jadi ini dulu teman-teman harus pahami ini bahwa sejak dalam kandungan sampai usia di bawah 18 tahun itu dinyatakan anak. Nah, ketika Bapak Ibu atau teman-teman yang sebagai guru misalnya di SMA atau di SMP, manusiawi sebagai guru kan kadang emosional tanpa kontrol. Nah, ketika kita melakukan kekerasan fisik terhadap anak, otomatis Bapak Ibu, teman-teman akan terjebak dalam urusan hukum karena sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini yang sebagai saya informasi supaya minimal teman-teman memahami konteks ini dulu soal anak. Baik, saya mungkin lanjut materi dulu. Nanti sebentar apa yang disampaikan Pak Polisi akan dijawab pada sesi diskusi ya Pak Hifni. Iya Kak. Lanjut dulu Kak. Sanskrit masih terlihat ya Pak Hifni? Halo? Halo Pak Hifni? Belum Kak. Tidak ada Kak. Tidak ada Kak. Tidak ada Kak. Belum ada Kak. Sudah Kak, lanjut. Sudah kelihatan Kak. Oke, baik saya lanjut terkait dengan definisi anak. Saya pikir sudah jelas tadi teman-teman. Intinya teman-teman sudah memahami konteks dari definisi anak ya. Teman-teman tidak terjebak di dalam ranah hukum. Baik, teman-teman. Di kegiatan satu ini di slide teman-teman bisa lihat. Saya lebih banyak untuk menggali dari teman-teman. Kita berdiskusi dan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya beri ruang kepada teman-teman untuk coba mengingat. Kalau mau untuk menulis dalam kertas pribadi atau buku-buku pribadi silakan. Pengalaman teman-teman berinteraksi dengan guru sebagai murid di zaman teman-teman di bangku TK, SD, SMP ataupun SMA. Saya coba mengajak teman-teman untuk feedback. Kita kembali ke belakang. Bagaimana kisah kita di zaman kita TK, di zaman kita SD, SMP, SMA.
Kira-kira teman-teman punya pengalaman yang menyenangkan, lalu pengalaman yang tidak menyenangkan. Saya beri kesempatan untuk teman-teman refleksi dulu atau mengingatkan kembali, coba mereview kembali masa lalu kita saat kita masih usia-usia anak. Silakan, saya beri kesempatan untuk 1 menit lah, teman-teman, untuk ingat-ingat kembali masa lalu kita. Lalu yang kedua, setelah teman-teman ingat, teman-teman coba menulis kejadian apa, di usia berapa, siapa saja orang yang terlibat pada saat itu. Lalu bagaimana perasaan saat itu dan dampak yang dirasakan hingga sekarang. Bisa ya teman-teman? Di kegiatan 1 ini coba teman-teman bisa melihat slide ini. Ya. Bisa. Ya, ayo kakak-kakak sekalian perhatikan di slide seperti yang disampaikan oleh Kak Fruman. Bisa saya bantu baca ya, Kak? Yo, silakan Pak Hikmat. Oke, tulislah secara individual atau tapi kalau bercerita saja enggak apa-apa ya, Kak Fruman. Iya. Oke, jadi ya, tuliskan secara sampaikan secara lisan, secara individual pengalaman berinteraksi guru atau kita di antara kita saat TK SD. Kemudian yang kedua, kejadiannya apa, di usia berapa. Kemudian bagaimana perasaan kita, dampak perasaan kita hingga sekarang. Ya, silakan Kak, kakak-kakak sekalian mungkin berbagi dengan kita di ruangan Zoom ini. Silakan kakak-kakak. Silakan teman-teman, ada yang mau sharing, mau berbagi terkait dengan pengalaman di bangku TK, SD, SMP zaman dulu. Pasti kita merasakan hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan. Bahkan hal yang tidak menyenangkan itu kita terbawa sampai sekarang. Contoh, misalnya dulu ada guru yang tempele yang sampai kita semakut, kita dendam, bisa saja dendam sampai hari ini. Lihat guru itu kita dendam sampai hari ini. Nah, ini contoh saja. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi terkait kegiatan 1 ini. Ya, siap. Silakan kalau ada yang mau berbagi tentang pengalamannya, interaksinya di waktu TK, SD sampai SMP. Silakan berbagi dengan kita di ruangan di sini. Barangkali dari kakak dari TBM PPLG, barangkali ada yang mau menyampaikan. Silakan. Halo, teman-teman. Hai. Silakan Kak. Sedikit lagi berbagi, sepertinya saya tapi memang saya lagi bahagia-bahagianya untuk bercerita. Bisa Kak? Bisa Kakak. Sambil menunggu yang lain, silakan Kak. Tuliskan secara individual pengalaman guru sebagai murid yang TK, SMP, SMA, SMP dan SMA. Saya waktu itu tidak TK, jadi lanjut saja di SD. Pengalaman yang menyenangkan dengan guru adalah saya punya 1 guru, namanya Ibu Kristina Nanur. Dia dari Flores Manggarai, tidak salah. Waktu itu dia wali kelasnya kami kelas 4. Dan dia mengajarkan kami lagu daerah Manggarai dengan judul Aku Retambao. Sampai hari ini saya masih ingat. Aku Retambao dan seterusnya. Dan itu yang menurut saya menyenangkan waktu saya di SD. Sedangkan pengalaman yang tidak menyenangkan dengan guru, kalau secara pribadi, secara langsung tidak ada. Tapi kalau teman-teman, waktu itu di kelas 6, mereka diminta wali kelas saya untuk menghafalkan perkalian 1 kali 1 sampai 1 kali 10 waktu itu. Dan menunjukkan peta buta. Ada peta dan diminta untuk pelajaran IPS, diminta untuk tunjuk letak kota. Seperti itu. Tapi karena mereka tidak lakukan, Pak Guru taruh bambu di bawah di belakang ini, jepit di antara paha dan kaki.
sambil berlutut. Itu di kelas 6 pengalaman pribadi. Tapi kalau saya sendiri tidak, di teman-teman. Terus kalau di SMP pengalaman yang menyenangkan, ada satu lagi ibu guru namanya Ibu Guru Aka. Dia satu-satunya guru bahasa Inggris menurut saya yang sangat kooperatif dan menyenangkan untuk kami semua. Jadi akhirnya kami menikmati pembelajaran bahasa Inggris. Jadi sering ibu itu rela-relaan fotokopi kamus bergambar, bikin diskusi singkat pakai uang pribadinya. Terus bagikan di kami, nanti setiap hari Kamis dia les privat kasih kami, tapi itu juga free, gratis, tanpa bayar apapun. Ibu kasih kami itu kamus, terus kasih kami bahan bacaan percakapan, dan akhirnya saya menikmati pembelajaran bahasa Inggris sampai sekarang. Sedangkan kalau yang tidak menyenangkan tidak ada. Kalau saya pribadi waktu itu saya diminta ibu guru untuk bantu konsumsi karena ada kakak-kakak kelas yang ujian waktu itu. Tapi karena saya datang terlambat, masih di muka pintu wali kelas saya omong kasar dengan saya. Orang NTT bilang maki. Sudah akhirnya sampai hari ini saya masih nekas. Kalau ibu guru tuh kasar sekali begitu, secara verbal sangat menyakitkan, karena memang di rumah saya hampir mama dan bapak tidak pernah berperilaku kasar secara verbal begitu. Sedangkan kalau SMA saya punya bapak guru wali kelas, Bapak ABO Poli. Bapak guru baik sekali. Saya tidak bisa menceritakan kebaikannya, tapi Pak Guru orangnya hebat. Sedangkan kalau yang tidak baik di masa SMA tidak ada. Itu saja kakak, saya kembalikan. Baik Kak, terima kasih. Ini Kak Frumen ada juga yang di chat. Ini saya bacakan saja. Ini dari Pak Wan ya. Hal yang tidak menyenangkan itu waktu SMA dipukul pakai selang air oleh guru karena tawuran antar sekolah. Wah, ketahuan nih sering tawuran ya. Oke Kak Frumen, silakan lanjut. Oke, baik teman-teman, saya pikir dua teman kita yang sudah mewakili kita semua lah di room ini, karena memang waktu kita terbatas, jadi tidak bisa untuk semua berbagi ya. Kita lanjut teman-teman. Setelah teman-teman yang diwakili oleh dua orang tadi, mereka coba menceritakan pengalaman masa lalu mereka. Kita masuk ke kegiatan 2. Ini juga saya lebih banyak untuk menggali dari teman-teman. Nanti teman-teman kita diskusi berdasarkan 3 kategori soal kekerasan. Itu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan seksual. Saya pikir teman-teman definisi terkait kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, teman-teman pahamlah. Bagi contoh-contoh dari kekerasan fisik yang sering kita lakukan, lalu psikologis dan seksual. Saya percaya bahwa teman-teman memahami itu, tapi perlu saya ingin tahu dari teman-teman yang para pengelola TBM maupun guru-guru di sekolah. Nanti Bapak Ibu teman-teman kita gantian orangnya ya. Silakan untuk menyampaikan kekerasan yang sudah teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman profesi sebagai guru yang sudah teman-teman lakukan di sekolah itu masuk dalam kekerasan apa ini? Fisik, psikologi, seksual. Saya percayalah kalau seksual mungkin tidak. Tapi kalau 2 kekerasan ini pasti ada lah di sekolah. Oleh karena itu saya memberi ruang kepada teman-teman untuk berkata jujur. Menjadi guru itu kekerasan yang teman-teman lakukan terhadap anak didik kita itu seperti apa? Silakan sampaikan sebanyak-banyaknya. Pak Fihni bisa pandu lagi ya, ajak teman-teman untuk bisa menyampaikan fakta yang terjadi di sekolah ataupun di TBM yang teman-teman lakukan dalam 3 kategori kekerasan ini. Baik, teman-teman sekalian,
Kakak Frumen atau Bang Frumen sudah menyampaikan kepada kita. Jadi ini ruang diskusi, kita saling sharing. Nah, di sini di slide ini, di depan kita ini ada bentuk-bentuk kekerasan. Nah, ini tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga di barangkali mungkin di masyarakat atau di taman baca ya kakak ya. Nah, kita semua mungkin ada yang menyampaikan bentuk kekerasan yang terjadi yang pernah kita lakukan kakak ya. Begitu. Oke, untuk waktu silakan, barangkali ada yang mau berbagi dengan kita di ruangan Zoom ini. Disilakan. Saya Kak yang pertama. Oke kakak. Ya, silakan kakak. Iya, Kak, ini kalau kekerasan fisik sejauh ini selama menjadi guru saya belum pernah ya Kak. Belum pernah, jewer sekalipun belum pernah. Tetapi jatuhnya mungkin kekerasan psikologis. Kadang secara tidak sadar, overcontrol, kekerasan psikologis yang sering dilakukan, yang terutama saya sering lakukan itu tidak kontrol ketika marah. Mungkin tidak secara langsung bilang kau bodoh, kau nakal atau apa, tapi mungkin sedikit ada nada itu ketika bilang masa ini saja tidak bisa. Saya sudah jelaskan berulang-ulang kali, tetap tidak paham. Sejarah itu mungkin menyimpan itu ya di hati anak-anak. Dan itu mungkin terjadi karena ketika di sekolah kita berada di bawah tekanan dan tuntutan kurikulum. Jadi ada sesuatu yang harus kita capai dari sebuah pembelajaran. Kalau di TPM kita lebih, apalah istilahnya, lebih rileks karena yang menentukan itu kan kita sendiri. Dan situasinya juga karena range usia anak yang berbeda. Jadi kita juga dituntut untuk lebih banyak memahami anaknya. Jadi kekerasannya kalau di TBM saya hampir tidak pernah melakukan. Paling kalau sering itu di sekolah. Sudah diajarkan berulang-ulang kali, tidak paham-paham juga, akhirnya keluarlah kalimat, masa sejauh ini sudah capek-capek belum juga mengerti ya Tuhan, itu otak terbuat dari apa? Itu Kak kalau saya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Kak Eda. Luar biasa sudah memberikan testimoni tentang diri. Mungkin di poin ini teman-teman semua saya lebih fokus pada kira-kira teman-teman jumpai tidak di sekolah ataupun di TBM terkait dengan kekerasan fisik, kekerasan psikologis ataupun kekerasan verbal. Teman-teman sampaikan saja kalau memang di sekolah teman-teman ataupun di TBM masih ada, sehingga sesi berikutnya kita mencari solusinya. Trik apa supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Ya saya pikir teman-teman menyampaikan saja kalau memang terjadi di sekolah yang teman-teman jumpai teman-teman guru lain kah, bukan selamanya pribadi teman-teman. Oke, silakan yang lain. Silakan kakak-kakak sekalian. Ada yang jadi pilihan ya kakak Bang Frumen ya, pilihan ya. Ya. Dari ketiga ini barangkali ada yang pernah melihatnya atau melakukannya, mungkin berbagi dengan kita di sini. Silakan kakak-kakak sekalian. Ada Kak Mini, Kak Mikel. Ya, silakan Kak. Oke. Silakan Kak Mimi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk kekerasan yang saya pernah lakukan di sekolah itu mungkin yang saya ingat, saya sudah mengajar dari bulan September sampai saat ini, tahun 2021 sampai saat ini. Yang masih dalam yang saya ingat sampai saat ini yaitu mungkin kekerasan fisik. Waktu itu sedikit cerita. Waktu itu ada satu kelas, gurunya tidak masuk, kelas kosong. Itu sangat ribut sekali, satu kelas ribut sekali. Saya masuk, saya beri arahan, lalu kebetulan saya guru bimbingan konseling. Saya beri arahan, lalu
pokoknya saya bermain game, saya berikan arahan lain. Tetapi terus lalu itu saya keluar karena saya masih cek kelas yang lain, ribut lagi. Karena mungkin karena manusiawi saya sudah mungkin sangat emosi karena waktu siang saya suruhlah satu kelas semua datang ke ruangan BK, suruh berlutut. Satu kelas semua saya suruh berlutut. Lalu itu saya omong, semua sudah menangis karena saya juga mungkin rasa bersalah. Habis itu saya sudah berikan mereka pemahaman. Saya suruh mereka ke kelas masing-masing. Saya renungkan lagi. Aduh, saya sudah suruh anak-anak berlutut. Jangan sampai mereka punya kaki lecet atau lain sebagainya. Kadang-kadang pulang sampai rumah juga sampai saat ini saya berpikir lagi. Kalau untuk psikologis dan seksual mungkin tidak pernah lah saya lakukan. Tapi kalau untuk fisik ya mungkin dari bulan September saya mengajar sampai saat ini itu yang pernah saya lakukan. Saya suruh anak-anak berlutut karena mungkin sudah terlalu emosi karena siang hari satu kelas ribut dan tidak terkontrol, makanya itu saya suruh berlutut. Mungkin kekerasan yang saya lakukan itu. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Silakan Bang Frumen dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Ibu Mimi sudah berbagi soal kekerasan yang sudah terjadi di lingkungan sekolah Ibu Mimi. Sebenarnya saya percaya bahwa kalau posisi guru atau teman-teman yang ada di sini sebenarnya ada sih, hanya mungkin tidak mau untuk menyampaikan. Sangat terima kasih kalau misalnya ada teman-teman atau ada sekolah yang juga tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Jika ada, mari kita beri apresiasi dulu teman-teman yang tidak melakukan kekerasan ini. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu sekali Ibu Sasa tadi yang bilang tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Nah, terkait dengan kekerasan psikologis atau kekerasan verbal untuk teman, memang tanpa kita sadari kita sebagai pendidik ini kan manusiawi. Karena dengan segala tekanan, karena dengan emosional, mana urusan sekolah, mana urusan TBM, belum lagi urusan keluarga, ujung-ujung kadang itu sebagai sasaran atau tempat kegiatan. Nah, ini yang kita harus berkata jujur bahwa sering kita menjadikan alat itu anak itu sebagai tempat sasaran kita. Nah, sebenarnya untuk kekerasan fisik, kalau menurut saya sih, untuk pantauan saya di wilayah Kabupaten Ende, itu masih sangat tinggi terjadi kekerasan fisik di bangku sekolah, di SD, SMP. Banyak guru-guru yang masih memperlakukan anak ketika datang sekolah disuruh berlutut, ketika datang terlambat disuruh timba air isi kamar WC penuh, bahkan disuruh untuk angkat sampah yang sebenarnya tidak layak untuk anak angkat, sampah-sampah yang berat. Nah, ini kita harus terbuka saja, kita kerja untuk kita koreksi bersama. Bahkan ada guru yang suruh anak, misalnya dia nilai rendah, di saat ulangan nilai rendah, dia suruh anak itu tanduk kepalanya di meja 5 kali, 10 kali, dicubit telinganya. Nah, ini bentuk-bentuk kekerasan fisik yang masih kalau data saya itu masih dijumpai di lingkungan sekolah. Lalu yang verbal ini, akhirnya mohon maaf kalau bisa ini teman-teman yang diganggu sekali ini, bisa teman-teman panitia bisa bantu untuk mic yang lain dimatikan dulu. Silakan Kak. Oke, Pak Hifni. Terkait dengan kekerasan verbal yang masih dijumpai di lingkungan sekolah itu, masih Bapak Ibu guru masih menggunakan kata bodoh, babi, ayam, ataupun panggil anak itu, contoh anak itu nama Yohanes Meo, bukan panggil Yohanes tapi panggil Meo, atau Maria Lako, bukan panggil nama depannya tapi panggil lakonya di belakang. Ini kan bagian dari kekerasan verbal, teman-teman, mempengaruhi sekali psikis anak. Anak itu akhirnya dikibuli lagi dengan teman-teman lain, tuh teman-teman ikut panggil Meo, Lako, atau dengan segala macam. Ini kan mempengaruhi sekali.
Jadi sebagai pengelola TBM ataupun Bapak Ibu guru, jika ada nama-nama yang menurut kita nama belakangnya itu dengan nama lokal kita atau daerah kita sangat mempengaruhi psikologi anak, kita jangan panggil, jangan ungkapkan. Rawan lah kalau untuk daratan Flores model Meo ini kan kucing, Wawi ini kan babi, Lako kan kalau untuk wilayah Nagekeo, Ende Lako ini kan sapan untuk anjing. Jadi ketika ada nama anak yang belakangnya Lako atau Meo, itu kan sayang kalau misalnya Bapak Ibu guru panggil langsung Meo, Lako. Nah ini yang mungkin kita perlu rubah. Nah terkait dengan kekerasan seksual, bukan selamanya kita berbicara soal seks ini kan ibarat ya dalam benak kita orang dewasa ini kan hubungan intim, bukan untuk anak-anak, bukan hal itu yang kita maksudkan. Coba Bapak Ibu amati anak-anak kita di bangku SD, SMP, SMA, tanpa kita sadar bahwa anak-anak sudah sering menonton foto-foto yang berbau pornografi. Itu kan bagian dari kekerasan seksual tanpa kita sadari. Anak-anak sudah mulai di antara mereka, khususnya anak SMA itu biasanya ya umur-umur yang masa remaja, masa yang sudah mulai ke arah yang mereka ingin tahu jati diri mereka. Jadi tanpa kita sadari juga kekerasan seksual itu terjadi di sana. Dan ini yang perlu teman-teman yang berprofesi guru, jika di guru SMP atau SMA, mari kita berbenahi ini, mari kita mengontrol anak kita. Baik teman-teman, saya lanjut. Tadi teman-teman sudah mengenal bentuk-bentuk kekerasan. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikologis, dan ada kekerasan seksual. Nah, kita lanjut. Kita perlu mengenali bentuk-bentuk disiplin, teman-teman. Setelah kita mengenal bentuk-bentuk kekerasan, ada 3 tadi. Nah, sekarang saya coba mengarahkan teman-teman untuk kita mengenal lebih jauh soal bentuk-bentuk disiplin. Nah, tadi ada ibu yang menyampaikan bahwa ketika lihat kelas kosong, ibu tensi dan menyiksa anak untuk berlutut semua. Nah, ini contoh yang terjadi. Mungkin ada teman-teman lain, cukup satulah yang mewakili, karena mengingat waktu, teman-teman muslim juga mau sholat kayaknya ini. Anak yang terlambat datang sekolah, yang teman-teman lakukan saat ini bisa berbagi. Kalau misalnya anak datang terlambat sekolah, kira-kira sanksi yang teman-teman lakukan itu seperti apa? Baik di lingkungan sekolah atau mungkin di TBM yang teman-teman terapkan. Disilakan kakak-kakak sekalian. Jadi ini ada kasus nih, ada anak kita datang terlambat di sekolah atau datang terlambat di taman baca kita. Begitu. Jadi apa sih yang kita lakukan kepada anak tersebut? Disilakan kakak sekalian berbagi untuk ruang Zoom kita siang hari ini. Oke, di sini ada kakak siapa nih? Kakak Krolus dulu mungkin berbagi dengan kita. Halo kakak Krolus. Silakan kakak yang lain. Ada kak Christine, Cynthia Pereira. Barangkali bisa berbagi dengan kita. Halo kak. Atau Kak Melati dari Maluku. Halo kakak. Silakan, ada yang mau berbagi? Ada Bang Rahman. Halo, bisa berbagi dengan kita apa yang dilakukan ketika anak kita datang terlambat. Ada di chatroom Kak Hifni. Oh ya, adakah? Di chatroom. Oh ya, baik. Kak Frumen, ini ada dari Kak Crescentia. Ini kami punya aturan yang dibuat secara bersama.
Jadi bila melanggar pasti siap menerima konsekuensinya. Jadi sebelumnya sudah ada ini ya, ada aturan yang dibuat secara bersama. Jadi ketika dilanggar, misalnya datang terlambat tadi, Kak Resintia mengatakan bahwa ada menerima sanksi yang telah disepakati. Begitu Kakak. Oke, barangkali ada yang lain, silakan Kak. Kakak yang lain. Halo teman-teman, sebenarnya saya ingin sekali untuk mendengar lebih banyak dari teman-teman, karena teman-teman adalah pelaku. Jadi minimal dari pengalaman teman-teman itu kita akan berdiskusi lebih jauh lagi soal tipsnya agar misalnya mereka datang terlambat, yang mungkin kemarin-kemarin yang kita lakukan ketika datang terlambat disuruh berlutut atau disuruh jemur di matahari, ya kita rubah pola itu. Tapi terima kasih dari ada beberapa yang sudah menyampaikan bahwa kami sudah membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak atau dengan murid. Jadi ketika sudah melakukan kesepakatan bersama, anak-anak harus menerima konsekuensinya jika terlambat. Nah itu luar biasa. Itu artinya sudah mulai teman-teman sudah menuju ke arah satu langkah lah disiplin positif yang sudah teman-teman lakukan. Dan semoga teman-teman lain sudah memulai seperti contoh dari teman, mohon maaf tadi sempat sampai ke nama itu, mungkin kita sudah mulai mengadopsi gaya tersebut. Baik teman-teman, saya pikir Pak Kifni masih kah? Waktu masih bisa kah? Pak Kifni posisi ini mic. Ditambah 10 menit Kak, boleh ditambah 10 menit, tidak mengapa. Karena tadi ada kendala juga di awal-awal masuk. Silakan Kak. Ini materi menarik, ini lebih banyak diskusi Pak Kifni. Oke, mantap, lanjut. Tapi tambah 10 menit ya Kak. Oke. Baik teman-teman, ini sebenarnya lebih banyak ke diskusi-diskusi. Setelah teman-teman mengenal bentuk-bentuk kekerasan, saya sengaja mancing. Ketika Anda datang terlambat, apa yang teman-teman lakukan sudah. Nah sekarang ini format yang saya sengaja tampilkan untuk berbagi kepada teman-teman. Ketika ini pengalaman yang sering terjadi bahwa ketika Anda datang terlambat, dijemur di bawah tiang bendera, ini masuk dalam kategori kekerasan fisik. Kalau misalnya teman-teman Anda datang terlambat dari kelas teriak, "Meo, kenapa terlambat?" Nah, itu sudah masuk dalam kekerasan verbal, atau itu saya sengaja tampilkan format ini. Baik teman-teman, saya lanjut saja karena waktu kita lagi 10 menit. Siswa patuh dan siswa sadar. Baik teman-teman, di dalam disiplin positif ini ada dua hal yang menjadi perbedaan, di mana ketika siswa patuh, kontrol itu hanya kontrol eksternal saja dari pihak luar yang mengontrol siswa itu. Lalu hukuman dan imbalan. Lalu yang ketiga, anak itu fokus pada perilaku yang terlihat. Aturan dibuat oleh yang berkuasa. Patuh dalam jangka pendek, pendidik berperan sebagai polisi atau hakim. Itu siswa yang patuh. Artinya ketika kita tidak menerapkan disiplin positif, anak itu lebih banyak istilahnya bahasa tren kita tuh, ya dia berpura-pura saja. Karena takut guru. Jadi semua kontrol itu kan eksternal, pihak luar, bukan diri anak. Tapi manfaat dari disiplin positif ini sebenarnya menuntun anak untuk sadar. Kontrol itu terjadi pada internal anak. Lalu yang kedua, ada konsekuensi logis. Ketika dia datang terlambat, kita sudah melakukan buat aturan bersama di dalam kelas atau di forum taman bacaan. Misalnya kita sepakat ketika datang terlambat, nanti menulis puisi. Nah, dia dengan sendirinya sadar bahwa ya, saya datang terlambat, otomatis saya tetap datang. Saya sudah siap konsekuensi saya menulis puisi. Tapi kalau yang siswa patuh itu,
Dia sudah tahu bahwa ketika dia sudah terlambat ini, dia menghilang. Dia tidak akan datang lagi. Kalau siswa sadar, ya dia tahu terlambat, dia tetap datang dengan konsekuensinya, dia siap, dia menulis puisi. Lalu yang ketiga, fokus pada akar munculnya perilaku. Jaringan parah. Fokus pada akar munculnya perilaku yang berikut aturan disepakati guru dan siswa, kesadaran dalam jangka panjang, pendidik berperan sebagai pelatih, pendidik berperan sebagai pelatih. Nah, ini ada perbedaannya bahwa kalau yang siswa patuhnya itu yang kita masih pakai bukan pola disiplin positif, itu pendidik berperan sebagai polisi atau hakim. Kita yang mengatur semua anak-anak itu. Tapi di dalam pendidikan disiplin positif, disarankan untuk pendidik ini berperan sebagai pelatih atau fasilitator, bukan sebagai polisi. Teman-teman, saya terpaksa baca cepat-cepat saja. Perbedaan disiplin menekan dan disiplin positif. Disiplin menekan memberi dampak yang pertama itu benci, anak memberontak, anak dendam, lalu anak menarik diri. Contoh di sekolah, ketika pukul-pukul terus anak, bisa saja anak DO dari sekolah. Dia sudah benci dengan sekolah, dia sudah tidak simpati dengan guru. Lalu kalau disiplin positif, kalau kita menerapkan disiplin positif ataupun konsekuensi logis, memiliki prinsip yang pertama, masuk akal dan berhubungan dengan perilaku yang salah dari siswa. Yang kedua, menjaga harga diri. Yang ketiga, dapat dilakukan oleh anak. Yang keempat, merupakan kesepakatan antara guru dan siswa. Dan kelima, harus konsisten. Ini perbedaan bahwa keuntungan dari disiplin positif itu, anak merasa masuk akal. Yang kedua, menjaga harga diri anak. Yang ketiga, dapat dilakukan oleh anak karena tanpa paksaan. Ini berdasarkan kesepakatan kita. Lalu anak juga dia konsisten karena dia tahu dan mau ketika saya terlambat, ya saya harus konsisten karena sudah sepakat bersama. Sebelum memberikan hukuman, teman-teman juga harus memikirkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, anak-anak itu banyak alasan tersembunyi dari perilaku anak yang tidak baik. Yang kedua, jangan berharap bahwa anak akan berperilaku seperti orang dewasa. Yang ketiga, terima bahwa anak seperti orang lainnya bisa melakukan kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat sebagai kesempatan untuk membantu anak belajar perilaku yang lebih baik. Yang berikut, ketika kita menunjukkan kekecewaan akan perilaku yang buruk, penting untuk fokus pada perilakunya dan tidak pada kepribadian anak. Yang berikut, jangan fokus pada memperbaiki perilaku yang buruk, tetapi juga menguatkan munculnya perilaku baik dengan memberikan sikap positif dan dukungan. Baik teman-teman, disiplin positif identiknya dengan konsekuensi logis yang harus diterima. Nah, sementara definisi atau pengertian dari konsekuensi logis, konsekuensi yang disepakati oleh guru dan siswa sebagai akibat yang akan diterima siswa atas perilakunya yang salah atau yang melanggar kesepakatan aturan positif. Jadi ini pengertian dari konsekuensi logis. Sebuah konsekuensi yang disepakati oleh guru dan siswa, oleh para pengelola TBM dengan anak-anak kita di komunitas. Nah, keuntungan dari konsekuensi logis, yang pertama itu anak-anak menyadari kesalahan yang diperbuat. Lalu yang kedua, bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, menjadi pembelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Teman-teman, ini format yang
Nanti materi ini saya share ke teman-teman, teman-teman pelajari, karena waktu kita ini sangat mepet dengan waktu yang 1 jam ini terkait dengan materi. Ya kalau sekedar untuk menyampaikan secara lisan mungkin cukup, tapi saya cenderung lebih suka untuk kita berdiskusi terkait materi ini. Tapi tidak apa-apa, masih ada kesempatan-kesempatan lain. Mudah-mudahan masih ada momen lagi yang kita lebih durasi waktunya lebih banyak lagi. Di sini format yang saya tampilkan, mungkin teman-teman bisa mencatat atau mengingatkan saja masalah ketidakdisiplinan anak atau perilaku anak di sekolah. Seperti yang awal teman-teman sampaikan, lalu di konsekuensi logisnya, teman-teman akan buat konsekuensi logisnya. Contoh, datang terlambat. Misalnya ada teman-teman yang guru balik kelas ini. Nah, teman-teman guru balik kelas harus buat kesepakatan bersama siswanya. Aturan tata tertib sekolah seperti apa, kamu jabarkan lagi. Misalnya datang sekolah terlambat. Sepakat dengan anak-anak. Kalau datang terlambat, apa konsekuensi logisnya? Contoh, misalnya dia terlambat setengah jam, ya ke perpustakaan baca buku, ataupun dia menulis cerpen, ataupun menulis puisi. Nah, ini konsekuensi logis. Ketika anak itu, dia tidak takut. Kalau dia terlambat, dia tidak pernah takut dengan guru. Dia sudah siap konsekuensi logisnya. Tapi kalau tidak dibuat aturan bersama, kesepakatan bersama, ketika dia terlambat 10 menit, dia takut, dia tidak akan masuk sekolah. Karena dia tahu guru akan tunggu dia di sekolah. Dia menghilang. Tapi kalau ada kesepakatan, dia tidak takut, dia tetap datang. Dan dia siap menerima konsekuensinya. Ini formatnya teman-teman. Lanjut. Pak Hifni, mohon maaf, saya pikir materi secara garis besar seperti itu sebenarnya ini lebih banyak didiskusi Pak Hifni. Saya ingin kita lebih banyak diskusi untuk menggali dari teman-teman, tapi memang kuota seperti ini, tapi tidak apa-apa. Mungkin hal-hal yang kurang atau hal-hal yang teman-teman ingin diskusi, sudah ada grup di kita ini kan ada grup ya Pak Hifni. Saya pikir kita akan diskusi lebih banyak lagi di grup. Dan ada teman saya, ada Ibu Esa, mungkin dia juga akan bisa membantu hal-hal yang kurang. Kita kena durasi waktu saja. Sehingga ruang untuk kita diskusi ini kan sedikit lah. Baik, mungkin itu saja ya Pak Hifni. Mohon maaf, ini secara garis besar saja. Minimal teman-teman bisa terpapar terkait isu yang lagi tren soal kekerasan anak. Nah, untuk menghindari itu, teman-teman sudah bisa menangkap beberapa poin yang bisa teman-teman terapkan di lingkungan sekolah ataupun di TBM teman-teman. Baik Pak Hifni, itu saja. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih Kak Fruman atas materi yang telah disampaikan tentang pentingnya pendidikan positif bagi perkembangan anak yang dapat kita terapkan baik di lingkungan keluarga kita, kemudian di lingkungan sekolah kita sebagai seorang pendidik, dan juga dapat kita terapkan di lingkungan masyarakat dengan posisi kita sebagai penggiat literasi yang mengelola sebuah taman baca masyarakat, komunitas literasi, atau komunitas lainnya. Nah, ini ada sedikit waktu Kakak Fruman. Kita satu penanya aja ya kakak-kakak sekalian. Setelah itu baru kita masuk kesan atau pesan dari para pengurus Forum Taman Baca NTT. Mungkin ada pertanyaan, kami beri waktu hanya satu penanya saja. Kakak-kakak sekalian, disilakan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kak Hifni tadi yang ditanyakan Pak Paulus itu. Di mana Kak? Tadi Pak Paulus sempat bertanya waktu diskusi awal. Oh iya, betul. Halo.
ini ya Kakak Frumen sempat mencatat, jadi Kak, kalau tidak keliru, tidak salah saya dengar ya, Kakak Paulus mengatakan bahwa dengan profesi beliau sebagai polisi, kadang proses penerapan pemberian sanksinya itu biasanya rada-rada begitu ya, kepolisian begitu. Nah, bagaimana sih yang dilakukan itu, bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan maupun perkembangan anak? Begitu saja Kak. Mungkin Kakak Frumen bisa menjawabnya. Silakan. Baik Pak Hifni ya. Oke, saya apa yang disampaikan Pak Polisi tadi itu memang beliau lebih cenderung kepada tips bagaimana untuk anak-anak di komunitasnya itu terkait dengan metode atau cara yang bisa dia terapkan di kelompok komunitasnya. Karena beliau profesi sebagai polisi, beliau menyadari benar soal aturan perlindungan anak ini. Dan tadi sempat beliau bertanya bahwa kira-kira memutar video yang bagus untuk anak itu berapa menit. Nah, saya pikir di sini teman-teman para pengelola TBM semua ini ada hal yang menarik terkait dengan pertanyaan Pak Polisi. Saya minta bantuan untuk bisa membantu Pak Paul untuk menjawab, karena teman-teman menjadi pelaku nih, bisa sharing pengalaman teman-teman di taman baca. Karena pertanyaan Pak Paul tadi sebenarnya muaranya tips bagaimana untuk anak-anak di kelompoknya itu supaya dia menghindar dari sifatnya. Pertanyaan yang menjurus itu kira-kira berapa menit kita putar-putar video menarik untuk anak-anak. Ini sebenarnya kalau pribadi saya sih, ini sebenarnya kita membaca situasi anak itu. Kalau bisa kita buat putar video menarik, kalau respect mereka masih tinggi, ya kita memberikan leluasa untuk anak. Ini pengalaman di Lopo Cerdas. Dan kebetulan kami di Lopo Cerdas itu kan kami punya materi yang namanya pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan. Sebelum kami memulai materi pendidikan kecakapan hidup, kami selalu memutar video-video yang menggugah anak-anak untuk mereka senang. Dan selain itu juga ada games-gamesnya. Itu mungkin dari saya Pak Hifni. Mungkin bisa dilengkapi dari teman-teman lain terkait dengan pertanyaan Pak Paul soal tips menarik untuk di komunitasnya. Baik. Mungkin dari saya Kak. Kak Kaisa, ntar saya Pak luruskan apa yang saya tanyakan tadi dulu ya. Oke. Ya, mohon izin Kak, ini maksud saya tadi itu kan kita kan teman-teman pengajar sama teman-teman pengajar di sini kan kita setiap malam buat kegiatan mengajar di desa-desa itu hampir setiap hari. Hanya hari Minggu saja yang free. Nah, dalam kita kan kalau biasa mengajar kan bisa sampai 2 jam tuh. Nah, kadang kan saya juga ketika teman saya yang lain mengajar, saya cenderung melihat anak-anak ini. Kok teman saya mengajar terlalu lama? Kok ada sebagian anak-anak yang di belakang-belakang sudah pada satu dengan yang lain saling usil. Apakah ini pengajar materinya dalam penyampaian materinya tidak ditangkap dengan baik buat anak-anak, ataukah tingkat kebosanan anak-anak itu terbatas? Nah, maksud saya itu berapa lama sih kita mengajar untuk anak-anak supaya tidak ada rasa kebosanan buat anak-anak? Nah, misalnya aku 2 jam mengajar, mungkin 5 menit mengajar, kemudian setelah 5 menit ada ice breaking. Nah, yang saya mau minta bantuan dari rekan-rekan sekalian, waktu maksimal gitu, berapa lama kita ngajar anak-anak, kemudian ice breaking atau video-video atau game-game gitu Kak. Nah, kemudian yang kedua, dalam penerapan memberikan hukuman. Nah, saya kan bukan berarti saya harus terapkan dari ilmu kepolisian militer untuk anak-anak, tapi saya ingin tuh ada tips dari teman-teman, kira-kira sanksi apa buat anak-anak ketika mereka yang ribut-ribut di belakang, hey kamu jangan ribut, kamu jangan musuh sama teman lain. Nah, sanksi seperti apa yang tips dari teman-teman bisa kasih buat saya adopsi di sini, seperti apa itu sanksi yang diberikan buat anak-anak. Demikian kakak. Oke, baik Pak Paul. Aduh, mohon maaf Pak Hifni. Saya lanjut ini. Tidak mengapa. Jadi karena kita waktu juga, silakan untuk Kak Frumen bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Kak Paul tadi. Disilakan.
Baik Pak Hifni. Pak Paul, terima kasih. Saya langsung pada pertanyaan kedua Pak Hifni, terkait pengamatan Pak Hifni soal teman yang lagi mengajar di depan, lalu anak-anak ada ribut di belakang. Nah, tips yang bisa ditawarkan itu yang pertama, tadi sudah bicara soal konsekuensi logis. Nah, mungkin Pak Paul dengan teman-teman di komunitas itu coba mulai pertemuan untuk membuat kesepakatan bersama di saat kegiatan. Misalnya ada anak-anak yang ribut di belakang ini, itu biarlah mereka yang memberikan jawaban. Misalnya mereka mau sanksinya apa-apa ikut, tapi biasanya usia anak, usia SD ini kan pemahaman tidak setajam usia SMP, SMA. Jadi kita membantu mengarahkan. Misalnya kalau mereka ribut di belakang, anak yang ribut itu bisa pindahkan tempat ke depan. Atau anak yang ribut itu, kita jangan pakai kata kasar, marah, apa tidak. Kita panggil dia secara baik, dia duduk di depan, di bangku yang bagian depan, sehingga dia yang pertama secara psikis, dia merasa bahwa ini mungkin karena faktor saya ribut. Lalu yang kedua, secara psikologi juga dia dihargai bahwa walaupun saya ribut, tapi pengelola atau Bapak Ibu guru memberi ruang untuk saya duduk di depan. Dan anak itu kita bimbing, kita damping, kita memberikan apresiasi terus ke dia. Setiap ada tugas, misalnya contoh ada materi yang membaca, beri kesempatan kepada anak yang menurut kita dia tukang usik atau tukang ribut itu untuk membaca. Secara berlahan, anak itu akan tidak ribut lagi dalam kegiatan-kegiatan mingguan atau bulanan dari teman-teman di komunitas itu. Mungkin itu tips dari saya Pak Paul. Mungkin ditambah juga dari Ibu Esa terkait dengan lamanya kegiatan. Ini sebenarnya tergantung dari para pengelola. Ketika seorang guru ataupun seorang fasilitator, instingnya harus tinggi lah. Dia bisa melihat kalau misalnya anak-anak sudah jenuh, sudah banyak ribut, kita jangan memaksakan untuk karena kita sepakat 2 jam, kita memaksa harus 2 jam. Kita lebih banyak games dengan mereka, sehingga anak-anak itu tidak jenuh dan tidak menciptakan keributan di dalam komunitas itu. Itu mungkin dari saya Pak Polisi. Bisa dari teman-teman lain, pengalaman teman-teman bisa berbagi dengan Pak Paul, sehingga Pak Paul dan teman-teman di Sumba bisa mendapat tambahan informasi lah. Oke, itu saja dari saya Pak Hifni. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian, karena waktu kita sedikit saja, namun izinkan saya ini 2 menit saja Kakak Paul. Mungkin saya sedikit berbagi. Kalau kita di Pulau Ende, biasanya kita pertama itu membatasi satu pembimbing pengelola itu dibatasi jumlahnya sehingga efektif. Kita maksimalnya cuma 20 orang saja Kak, 1 orang. Kalau banyak terlalu kan kurang efektif. Jadi minimal dalam satu pembina di Taman Baca itu membimbing anak 20 orang saja. Kemudian yang kedua, itu kita kalau bisa kita menyanyi dengan misalnya begini. Tepuk diam. Diam, diam. Tepuk diam. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendongeng dengan menggunakan bahasa lokal kita. Gitu. Jadi untuk sebelum memulai pembelajaran literasi di Taman Baca kita. Ini saja Kak, mungkin berbagi, saling sharing. Terima kasih karena waktu kita terbatas. Di sini kita ada WhatsApp group atau WhatsApp kita masing-masing. Kita saling sharing dan juga kita punya media sosial semuanya Taman Baca. Sering-seringlah kita untuk berbagi dengan sesama di antara kita untuk menguatkan saling berbagi sesama anak bangsa di literasi ini. Baik kakak-kakak sekalian, karena waktu kita terbatas, sebelum mengakhiri ini, saya minta kerjasama dari kakak-kakak sekalian agar bisa mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan tim admin. Namun sebelumnya kami mohon izin kepada Kak Esa selaku pengurus wilayah Taman Baca Masyarakat Provinsi NTT untuk menyampaikan penguatan buat
kami di Taman Bacaan Rumah Kerasa Nusantara, karena kegiatan Zoom ini merupakan kegiatan yang terakhir bagi kami sebagai penyelenggara TBM, penyelenggara program ini di Provinsi NTT. Kepada Kak Esa, disilahkan. Oke, terima kasih Kak Hifni. Saya juga tidak lama. Yang paling pertama, kalau teman-teman mau diskusi soal bagaimana mendisiplinkan anak, bagaimana